Hai teman-teman, yuk kita main ke sebuah kota keren yang penuh karya seni luar biasa. Namanya Jepara, dikenal sebagai kota ukir. Di kota ini, hampir setiap sudutnya menyimpan cerita tentang ukiran yang indah dan penuh makna. Bukan cuma orang dewasa, bahkan anak-anak di Jepara sudah belajar mengukir sejak masih duduk di bangku sekolah. Mereka diajari cara memahat kayu dengan penuh cinta sebagai bagian dari pelajaran istimewa yang berasal dari kearifan lokal. Bukan cuma ukir, Jepara juga terkenal dengan sosok perempuan hebat bernama Raden Ajeng Kartini. Teman-teman sudah tahu kan pahlawan nasional Indonesia yang memperjuangkan hak perempuan ini? Yang membuka mata dunia tentang keindahan ukiran dari Jepara. Sejak saat itu, Jepara makin dikenal dan industri ukir yang berkembang pesat. Sekarang Jepara punya julukan keren, The World Carving Center atau Pusat Ukir Dunia. Sebuah gelar yang membuktikan bahwa warisan budaya dan semangat kreatif masyarakat Jepara terus bersinar sampai ke mancanegara. Ayo, siapa yang mau belajar mengukir dan jadi bagian dari keajaiban Jepara? Selamat datang di Kabupaten Jepara, sebuah daerah di pesisir utara Jawa Tengah yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alam. Tahukah teman, Jepara sering disebut juga sebagai Bumi Kartini. Karena disinilah Raden Ajeng Kartini lahir dan tumbuh menjadi tokoh perempuan hebat yang dikenang sepanjang masa. Sekarang kita jalan-jalan dulu yuk ke Museum R.A. Kartini yang letaknya tidak jauh dari alun-alun Jepara untuk belajar dan mengetahui lebih banyak tentang perjuangan Kartini. Saat masuk, kita akan langsung melihat ruang kerja Raden Ajeng Kartini. Ada satu set meja dan kursi, lalu ada kotak surat, anyaman sulam, dan mesin jahit kuno. Ada juga lukisan Kartini karya seniman Jepara, Waluyo Hadi yang begitu megah. Di sini kita bisa melihat benda-benda peninggalan Kartini. Surat-surat terkenal yang ditulis langsung oleh Kartini kepada sahabatnya di Belanda. Dari surat-surat inilah dunia mengenal pemikiran cerdas dan semangat Kartini dalam memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Yap, Kartini bukan hanya pahlawan bagi perempuan, tapi juga pahlawan pendidikan. Di zamannya, banyak perempuan belum bisa sekolah, tapi Kartini berani bermimpi dan memperjuangkan hak kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Ia juga mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan di rumahnya sendiri, agar mereka bisa belajar membaca, menulis, dan menjadi mandiri. Museum ini juga menyimpan lukisan-lukisan Kartini, foto keluarga, dan diorama tentang kehidupannya. Salah satu bagian yang menarik adalah replika ruang belajar Kartini, tempat di mana dulu beliau mengajar anak-anak perempuan. Ternyata Kartini juga punya peran penting loh dalam mengenalkan seni ukir Jepara ke dunia. Ia memanggil beberapa pengrajin untuk bersama-sama membuat ukiran seperti peti jahitan, meja kecil, figura, dan barang cendera mata lainnya. Yang kemudian dijual oleh Raden Ajeng Kartini ke Semarang dan Batavia.
Lewat surat-suratnya kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, Kartini juga menceritakan betapa indahnya karya ukir dari kampung halamannya. Karena itulah, dunia mulai mengenal Jepara sebagai pusat ukir yang luar biasa. Hingga akhirnya dijuluki The World Carving Center. Jadi, saat kita berbicara tentang Jepara, kita tidak hanya berbicara tentang kota dengan ukiran kayu yang indah, tapi juga tentang tempat lahirnya semangat perjuangan, pendidikan, dan keadilan yang diwariskan oleh seorang perempuan luar biasa, Raden Ajeng Kartini. Nah teman, untuk mengenal lebih jauh tentang ukiran Jepara, yuk kita intip salah satu sekolah yang punya hubungan erat dengan seni khas ini. Namanya Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Jepara. Sekolah ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada 1 Juli tahun 1929. Dulu nama sekolah ini adalah Open Bear Amba School, yang artinya sekolah pertukangan dengan jurusan khusus seni ukir dan mebel ukir. Setelah Indonesia merdeka, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Teknik Pertama atau STP, tapi tetap mengajarkan 2 jurusan utama, mebel dan ukir. Tapi sejak tahun 2002, sekolah ini berganti menjadi SMP Negeri 6 Jepara seperti sekarang. Sayangnya, pelajaran khusus tentang ukir tidak lagi menjadi bagian dari kurikulum utama. Tapi jangan khawatir, untuk menjaga agar seni ukir tetap hidup, sekolah ini tetap mengadakan kegiatan ekstrakurikuler ukir. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan yang seperti biasanya, yaitu ekstrakurikuler ukir, dan nanti kegiatan pada sore hari ini nanti akan dipandu juga oleh Bapak Sutrisno dari Penggiat Ukir Kabupaten Jepara. Nanti anak-anak sekalian nanti akan dapat ilmu-ilmunya, cara untuk mengukir bagaimana, cara memegang tata bagaimana. Lewat kegiatan ini, para siswa bisa belajar langsung cara memahat kayu dan menciptakan karya ukir sederhana. Kita melaksanakan pembelajaran ukir, terlebih dahulu kita menyiapkan bahan yang akan kita ukir. Ya, contohnya ini gambar pola. Ini nanti akan kita lobangi, yaitu dengan menggunakan apa namanya nih? Apa namanya? Mesin. Gergaji apa? Kalau di Jepara namanya gergaji bobok, kalau di luar namanya scroll atau jigsaw. Ya. Untuk keselamatan, saat menggunakan alat ini, kepala kita tidak boleh terlalu menunduk ya teman. Selanjutnya, kita juga harus tahu nih alat-alat yang digunakan untuk mengukir kayu. Ada beberapa jenis bahan ukir, ya. Yang pertama adalah apa namanya? Siapa yang tahu namanya? Betul, apa? Penyilap. Penyilap, ya. Bentuknya seperti silap. Lurus mata pahatnya, ya. Ini digunakan untuk memahat bagian-bagian yang lurus. Yang terkecil 2 mili sampai ke 3 cm. Penguku. Ya, penguku. Ada yang namanya pahat penguku, bentuknya melengkung seperti kuku manusia. Pahat ini bisa digunakan untuk mengerjakan bagian ukiran yang berbentuk melengkung, melingkar, atau cembung. Lalu ada juga pahat kol, bentuknya melengkung seperti setengah lingkaran, lebih lebar daripada pahat penguku. Biasanya digunakan untuk membuat lekukan-lekukan yang lebih halus dan dalam. Setiap pahat punya tugas masing-masing, dan saat digunakan bersama, mereka bisa menghasilkan ukiran yang detail, indah, dan penuh karakter. Dengan alat-alat inilah, tangan-tangan terampil teman-teman dari Jepara menciptakan karya yang dikenal hingga ke seluruh dunia. Pak, terus ada yang tanya. Kenapa sekarang pelajaran
pelajaran ukir sudah tidak ada. Ya, berhenti dulu semua. Ada pertanyaan yang bagus dari temanmu. Ya. Mengapa pembelajaran ukir sekarang tidak ada? Karena itu merupakan kebijakan dari pusat, kurikulum dari pusat itu memang sudah dihapus untuk muatan lokal kabupaten. Sebetulnya itu sangat disayangkan sekali. Karena apa? Potensi ya, yang ada di daerah ini sangat banyak sekali yang bisa kita gali. Kata Pak Sutrisno, dulu banyak sekolah di Jepara yang memiliki jurusan ukir. Bahkan sudah diajarkan sejak anak-anak duduk di bangku sekolah dasar. Bayangkan jika pelajaran ukir bisa kembali hadir di ruang-ruang kelas. Anak-anak bisa belajar langsung dan mencoba membuat ukiran mereka sendiri. Bukan hanya sebagai keterampilan, tapi juga sebagai bentuk cinta terhadap budaya lokal. Kami berharap suatu hari nanti pelajaran ukir bisa kembali diajarkan di sekolah-sekolah di Jepara. Bukan hanya lewat ekstrakurikuler, tapi juga sebagai bagian dari pembelajaran utama. Agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton warisan budaya, tapi juga menjadi pewaris dan penjaganya. Kalian Pak Tris saja di museum. Salah satu museum yang ada di Jepara, bahkan ini merupakan museum tertua se-Indonesia. Karena apa? Museum ini berdiri tahun 1929, yaitu zaman Belanda. Bisa dikatakan museum karena ada peninggalan-peninggalan yang sifatnya bersejarah. Ya, museum ini dinamakan museum apa itu? Masih di lingkungan SMP Negeri 6 Jepara, ada bangunan yang bernama Sasono Adi Praceko. Di sini menyimpan banyak karya ukir yang dibuat dari tahun 1929 hingga tahun 1952. Ini dulu juga dikerjakan ya oleh tangan-tangan ahli dari Jepara. Dia bisa membuat maket Borobudur persis dengan stupa yang sama jumlahnya dengan yang aslinya. Bagus ya. Kemudian karya-karya yang lain masih banyak yang bisa kita lihat. Berada di Sasono Adi Praceko seperti melangkah masuk ke lorong waktu. Kita seolah diajak kembali ke masa lalu. Setiap sudut ruangan dipenuhi ukiran kayu yang luar biasa indah. Detailnya rumit, megah, dan penuh makna. Di sini juga terdapat sebuah benda bersejarah yang sangat istimewa loh teman. Tempat penyimpanan bendera pusaka. Yang konon, benda ini dibuat atas permintaan langsung dari Presiden Soekarno ketika beliau berkunjung ke sekolah ini pada tahun 1955. Tempat bendera ini berbentuk seperti mangkuk besar. Di bagian tutupnya terdapat ukiran 5 simbol Pancasila, mulai dari bintang, rantai, kepala banteng, pohon beringin, hingga padi dan kapas. Masing-masing mewakili sila-sila dasar negara kita. Sementara di bagian bawahnya terdapat 5 ekor burung Garuda yang seolah menjaga kehormatan Sang Merah Putih. Ada satu ruangan yang tak kalah menarik untuk dilihat. Di sana terpajang sebuah logo sekolah yang begitu unik dan penuh makna. Logo ini mengusung motif sangka, sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang berarti siput atau kerang laut. Dalam bahasa Jawa, sangka dimaknai sebagai asal muasal dari segala sesuatu. Di bagian paling atas logo terdapat bentuk piling cangkang yang menjadi lambang seni ukir Jepara. Dan ada 2 sayap yang terbentang simetris. Sayap-sayap ini adalah lambang cita-cita yang tinggi, harapan agar seni ukir Jepara terus terbang tinggi membawa nama baik daerah, bangsa, dan budaya Indonesia ke masa depan yang gemilang. Seni ukir adalah warisan yang begitu berharga bagi Jepara. Dari sinilah Jepara dikenal dunia, bukan hanya karena keindahan hasil karyanya, tapi juga karena nilai budaya yang terkandung di dalam setiap goresan ukiran.
tidak kalah bersejarah, ada juga nih Sekolah Menengah Industri Kerajinan atau yang dulu dikenal dengan nama SMIK. Sekarang, sekolah ini bernama Sekolah Menengah Kejuruan 2 Jepara. Tapi walaupun namanya berubah, semangat melestarikan seni ukir tetap menyala sampai hari ini. Sekolah ini bisa dibilang sebagai salah satu sekolah yang masih sangat eksis di bidang ukir. Karena memiliki jurusan khusus yang disebut Kria Kreatif Kayu. Pen sing pas kecilian iki kurang gede yang sak wali cetak iki apik iki serate tapi kurang kayune iki gede podo dini podo kurang gede iki pas iki ngeluwihe ora sek ngepres serate yo pas sip iki serate apik siki wae. baik. Keseharian para siswa di sini adalah belajar mengukir, bukan cuma teori, tapi langsung praktek. Dari awal sampai menjadi karya seni yang siap dibanggakan. Setelah memilih kayu jati yang pas, kokoh dan seratnya indah, dan memotong kayu sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Saatnya masuk ke proses yang paling seru, yaitu mendesain ukiran di atas kayu. Teman-teman akan menggambar pola ukiran yang sudah diajarkan oleh Pak Guru. Polanya bisa bermacam-macam, bisa motif bunga, daun, atau bentuk-bentuk tradisional khas Jepara. Jika pola sudah jadi, barulah masuk ke tahap mengubangi bagian-bagian yang tidak diperlukan menggunakan mesin jigsaw. Mesin ini membantu proses awal sebelum pahat-pahat digunakan untuk mengukir lebih detail. Langkah ini adalah fondasi penting sebelum masuk ke tahap pengukiran manual dengan berbagai jenis pahat. Bisa ya langsung di benda pelatihan. Ya, yang perlu kalian ketahui untuk mengukir ini ya, ini pahat kalian ya atau alat kalian itu harus betul-betul tajam ya, karena alat ukir itu alat utama ya, alat yang nanti menentukan hasil jadi ukiran kalian. Dan disinilah seni benar-benar dimulai. Di sekolah ini, semangat untuk melestarikan budaya ukir Jepara masih terasa kuat. Ada 3 kelas khusus yang masing-masing terdiri dari 72 murid. Mereka semua masih semangat belajar mengukir setiap harinya. Tidak hanya belajar teknik-teknik dasar, mereka juga terus diajak untuk mengembangkan kreativitas lewat berbagai karya. Lewat tangan-tangan muda inilah seni ukir Jepara terus hidup dan berkembang. Mereka bukan hanya murid, mereka adalah penjaga warisan budaya yang menjadikan setiap ukirannya sebagai bagian dari cerita panjang kejayaan Jepara. Di jurusan ini, murid-murid belajar bukan hanya cara mengukir dan membentuk kayu, tapi juga menggabungkan tradisi dengan ide-ide kreatif masa kini. Nah, teman, di sini juga sudah menggunakan teknologi modern untuk mendukung proses belajar. Salah satunya dengan mesin ukir otomatis yang bernama CNC router. Mesin ini bekerja berdasarkan desain yang dibuat secara digital di komputer. Jadi, para siswa juga belajar membuat pola ukiran lewat software desain. Setelah desain selesai,
Hasilnya ditransfer ke mesin CNC router. Kemudian mesin akan mulai bekerja dengan sangat teliti, mengukir kayu sesuai dengan desain yang telah dibuat. Dengan mesin ini, murid-murid bisa lebih mudah mengeksplorasi ide-ide baru tanpa meninggalkan nilai-nilai seni ukir tradisional. Seru banget ya, perpaduan antara kearifan lokal dan teknologi modern. Nah, ini tadi yang CNC router sudah kita buat, ya, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan ada perpaduan antara menggunakan CNC router dan ukir manual. Ini kalau ada sentuhan ukir manual, kelihatannya kan manis, ya, ada karakternya sendiri. Dari sekolah inilah kita bisa melihat bahwa meskipun zaman terus berubah, semangat melestarikan seni ukir Jepara tetap menyala di hati anak-anak muda. Keren banget kakak-kakak ini. Dari sebuah kota kecil yang kaya makna, semangat Ibu Kartini terus hidup, mengalir di setiap goresan ukiran dan tumbuh dalam hati anak-anak Jepara. Di sekolah-sekolah, mereka mengasah keterampilan, mengekspresikan kreativitas, dan menuangkan ide-ide ke dalam bentuk ukiran yang indah dan penuh makna. Ukiran-ukiran itu bukan sekedar tugas sekolah, tapi sudah menjadi karya seni yang dihargai, bahkan hingga ke luar negeri. Mereka juga rutin mengadakan pameran seni ukir sebagai bentuk apresiasi terhadap karya anak-anak Jepara. Sekaligus bukti bahwa generasi muda bisa menjadi penjaga dan penerus warisan budaya. Dari tangan mungil hingga karya yang mendunia, inilah anak-anak Jepara, penerus semangat Kartini. Karena ketika belajar dan budaya bersatu, di sanalah harapan tumbuh dan masa depan yang gemilang sedang dipahat dengan penuh cinta dari Jepara untuk dunia.